Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Ini sepertinya saya sudah semingguan ya nggak upload. Nah, hari ini saya kembali upload lagi. Kemarin saya nggak sempat upload video karena ya kondisi saya kemarin nggak enak badan, lagi pilek dan suara saya juga sempat habis. Kemarin di rumah saya, di daerah saya di Banyuwangi sempat 1 minggu lebih nggak nggak ada panas, hujan terus. Alhamdulillah hari ini saya bisa upload lagi. Ini saya buat video ini nggak saya edit, ya mungkin hanya saya pause, saya lanjut, pause lagi, lanjut lagi. Jadi kesannya kayak nggak ada editing sama sekali ya, karena lagi malas ngedit juga. Ini suara saya juga agak habis. Oke teman-teman, hari ini saya saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit berdiskusi, belajar bareng tentang tulisan fiksi dan non fiksi. Nah, jadi teman-teman pasti juga nggak asing lah dengan yang namanya tulisan. Ya tulisan itu apa? Ya tulisan. Nggak, maksud saya gini. Tulisan itu kan dibagi menjadi dua. Jadi ada tulisan fiksi dan ada juga tulisan non fiksi. Jadi punya pengertian masing-masing antara tulisan fiksi dan non fiksi. Nah, tulisan fiksi. Kalau tulisan fiksi itu tulisan yang hasil sebuah karya imajinasi atau khayalan dari seorang penulis. Nah, jadi hasil sebuah imajinasi. Misalnya seperti cerpen, puisi ataupun novel. Nah, itu adalah sebuah tulisan fiksi. Nah, yang intinya fiksi itu hasil dari khayalan ataupun imajinasi seorang penulis. Lalu tulisan itu dibuat menjadi sebuah cerita, entah itu novel ataupun cerpen, cerita pendek, atau juga bisa cergam, cerita bergambar. Itu hasil imajinasi. Juga bisa seorang penulis itu menyalurkan ide-idenya itu melalui puisi, juga bisa. Puisi itu juga hasil dari fiksi, tulisan fiksi. Terus ada juga misalnya kayak kisah nyata, lalu dibuat sebuah cerita, dijadikan sebuah novel. Lah itu sepengetahuan saya itu juga masuk tulisan fiksi. Jadi masuk tulisan fiksi meskipun itu diambil dari kisah nyata tapi dijadikan sebuah cerita. Nah, itu setahu saya, sepengetahuan saya itu masuk tulisan fiksi. Jadi kisah nyata bisa dijadikan sebuah cerita, entah itu cerpen, cerita pendek ataupun sebuah novel. Nah, jika ada yang salah, teman-teman bisa mengoreksi, bisa meluruskan di kolom komentar ya. Nah, jadi intinya tulisan fiksi itu adalah tulisan atau karya hasil sebuah khayalan atau imajinasi seorang penulis. Lalu tulisan non fiksi. Nah, tulisan non fiksi itu bagaimana? Tulisan non fiksi itu adalah kebalikan dari tulisan fiksi. Kalau tulisan fiksi itu berdasarkan khayalan, berdasarkan ide, imajinasi. Tapi kalau tulisan non fiksi itu berdasarkan fakta dan realita, harus bersumberkan data. Misalnya contohnya seperti buku-buku sejarah. Lah itu kan gak mungkin sejarah itu berdasarkan khayalan misalnya.
saya mau menulis sejarah tapi sejarahnya menurut khayalan saya, kan nggak mungkin. Jadi menceritakan kisah di masa lalu, misalnya masa penjajahan misalnya, atau perang dunia misalnya. Nah itu kan sejarah semua. Sejarah kemerdekaan. Nah itu kan buku-buku fiksi. Maksud saya buku non fiksi. Maaf, salah. Buku non fiksi itu berdasarkan kenyataan. Kenyataan yang misalnya kenyataan di masa lalu yang contohnya seperti buku-buku sejarah misalnya. Nah, kan berdasarkan sumbernya, datanya itu jelas. Seperti Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945. Itu kan fakta, realita. Nah, itu misalnya lagi biografi, misalnya biografi seorang tokoh, misalnya tokoh agama misalnya, atau tokoh nasional. Nah, itu masuk buku non fiksi. Misalnya saya ambil contoh biografinya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah, itu biografinya tentang Kiai Hamid Pasuruan. Lah itu termasuk buku non fiksi. Nah itu. Terus contoh lagi Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah itu mulai sebelum kelahiran Nabi Muhammad, terus lahirnya Nabi Muhammad, usia remaja, usia dewasa, usia dimana Nabi Muhammad sudah usia tidak muda lagi, usia tua. Setelah itu sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu termasuk buku non fiksi. Nah itu, jadi terlihat jelas ya kalau buku fiksi itu berdasarkan imajinasi, kalau buku non fiksi itu buku yang berdasarkan fakta dan realita. Nah, itu. Contoh lagi buku non fiksi seperti buku-buku pelajaran. Nah, pelajaran di sekolah formal misalnya. Nah, itu termasuk buku-buku non fiksi. Nah, saya dulu ada buku non fiksi, yaitu buku yang berjudul agak lupa saya. Soekarno dan Soeharto di mata para ulama. Tapi sayangnya bukunya hilang. Nah, itu. Jadi agak lupa saya. Buku saya agak lupa judulnya. Karena bukunya sudah hilang. Saya beli tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, 2016 saya beli buku itu. Soekarno dan Soeharto di mata para ulama. Itu buku non fiksi. Tapi bukunya itu dipinjam sama teman saya terus hilang. Nggak kembali sampai sekarang. Nah, itu buku yang termasuk buku non fiksi. Nah, jadi saya sarankan ya kepada teman-teman, kalau pinjam dikembalikan ya, kasihan yang punya buku. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ngobrol kita, diskusi kita. Nah, nanti jika sekiranya ada yang kurang, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Jika ada yang salah juga, mungkin saya salah memberikan contoh ataupun pengertian, teman-teman bisa meluruskan di kolom komentar. Kita berdiskusi, kita belajar bareng-bareng. Nah, oh ya, sebelum saya akhiri video saya, bagi teman-teman yang suka baca buku, saya punya saran kepada teman-teman. Saya punya buku fiksi, entah itu novel ataupun cerpen dan juga puisi. Nah, saya ada buku-buku yang mungkin bisa menarik daya baca teman-teman semua. Untuk buku-bukunya, linknya sudah saya siapkan di kolom komentar yang disematkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu diskusi kita.
diskusi kita hari ini kita akhiri dulu. Sampai berjumpa di video-video yang akan datang. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.